Hai semua, kali ini aku bikin kue ulang tahun, temanya Frozen. Ini aku bikin kuenya pakai 8 butir telur. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahan membuat kue, di sini aku pakai 8 butir telur, 200 gram tepung terigu atau sekitar 20 sendok makan, 20 gram susu bubuk atau sekitar 3 sendok makan, 40 gram coklat bubuk atau sekitar 6 sendok makan, 265 gram gula pasir atau sekitar 22 sendok makan, 200 ml minyak goreng atau sekitar 29 sendok makan, 130 gram DCC atau coklat batang, 1,5 sendok teh TBM, dan setengah sendok teh vanili cair. Kalau nggak ada yang cair boleh pakai yang bubuk. Nah, pertama aku akan saring dulu tepung terigu, susu bubuk, dan juga coklat bubuk. Ini karena biasanya kalau coklat bubuk biasa suka ada yang bergerindil atau membatu, jadi harus kita saring ya. Lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur seperti ini, kita sisihkan dulu ya. Sekarang aku akan lelehkan DCC atau coklat batang. Aku lelehkan menggunakan api kecil sambil terus diaduk-aduk hingga benar-benar meleleh. Setelah benar-benar meleleh seperti ini, aku matikan apinya, lalu masukkan minyak goreng. Aduk-aduk hingga benar-benar tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, kita angkat dari kompor dan kita sisihkan dulu ya. Sekarang masukkan telur, gula pasir, TBM. Kalau nggak ada TBM boleh pakai SP. Masukkan setengah sendok teh vanili cair. Sekarang adonannya akan aku mixer. Aku pakai mixer Mito MX100. Di sini aku pakai kecepatan yang paling tinggi atau kecepatan nomor 12. Mixer Mito MX100 ini kapasitas bowlnya itu 5 liter, terus punya 12 kecepatan dan listriknya tuh rendah banget, mulai dari 350 watt aja. Kita mixer adonannya ini sampai putih, kental, dan berjejak. Setelah kurang lebih 12 menit aku mixer, adonannya ini udah putih, kental, dan berjejak. Aku akan kecilkan kecepatannya jadi kecepatan paling rendah, yaitu nomor 1. Lalu aku masukkan tepung terigu yang tadi sudah kita ayak dengan coklat bubuk. Ini sedikit demi sedikit. Pakai kecepatan yang paling rendah ya. Lalu aku masukkan di sisi yang tadi sudah kita campur dengan minyak. Masukkan sedikit demi sedikit. Ini juga di sisinya udah dingin ya. Nah, kalau udah dimasukin semua, sekarang mixernya langsung aja aku matiin karena aku akan aduk menggunakan spatula. Sekarang aku aduk menggunakan teknik aduk balik. Ini pelan-pelan aja. Jadi dari bawah, dari dasarnya kita tarik ke atas seperti ini, pelan-pelan sampai benar-benar tercampur rata, tidak ada endapan minyak yang ada di bawahnya. Karena biasanya kalau nggak tercampur rata, masih ada endapan minyak di bawah, itu menyebabkan kuenya jadi bantat. Nah, seperti ini udah benar-benar tercampur rata. Sekarang aku masukkan ke dalam loyang. Di sini aku siapkan loyang ukuran 22 dan 16 cm. Udah aku olesi dengan margarin tipis-tipis, lalu dialasi dengan kertas roti dan ditaburi lagi dengan tepung terigu ya. Aku masukkan adonannya. Hentakan beberapa kali agar udara yang terperangkap bisa keluar.
Di sini aku udah panaskan kukusan. Ini kukusannya udah panas. Aku akan kukus menggunakan api sedang cenderung ke kecil kurang lebih selama 40 menit. Setelah 40 menit kita buka, kita lakukan tes tusuk untuk mengetesnya. Kalau misalnya udah nggak ada lagi adonan yang menempel atau adonan basah yang menempel, berarti ini udah benar-benar matang. Kita angkat aja. Lalu kita kukus adonan yang kecil. Aku kukus kurang lebih sekitar 25 menit. Nah, setelah 25 menit adonan yang di loyang kecil ini udah matang. Nah, ini 2 kue ulang tahunnya udah jadi. Aku akan tunggu sampai benar-benar dingin, nanti baru aku hias. Untuk bahan menghias kuenya aku udah siapkan buttercream. Nah, untuk resep buttercream aku udah pernah share videonya. Nanti aku akan simpan linknya di description box. Jadi buat kalian yang pengen tahu resepnya, nanti kalian tinggal nonton aja ya. Lalu pakai 30 gram coklat putih, selai stroberi, dan pewarna makanan aku pakai warna biru. Nah, tadi aku udah ambil sebagian untuk buttercream putihnya. Nah, ini sisanya aku kasih pewarna makanan, aku kasih warna biru sedikit demi sedikit aja sampai warna yang benar-benar kita inginkan. Nah, ini warnanya udah cukup, udah cantik. Ini buttercreamnya juga lembut banget, gak ngendal di lidah. Pokoknya kalian harus cobain resep buttercream ini ya. Untuk kue ukuran 22 cm aku bagi dua seperti ini. Lalu tengahnya aku isi dengan selai stroberi. Tapi tadi aku lupa banget nyalain kameranya, jadi videonya gak kerekam. Nah, ini kuenya udah aku isi dengan selai stroberi dan udah aku tumpuk lagi. Lalu aku kasih buttercream tipis-tipis sebagai buttercream dasarnya. Lalu kita kasih buttercream warna biru ke seluruh bagian kue. Kita ratakan menggunakan scraper. Nah, kalau misalnya ada yang bolong-bolong kayak gini, tinggal kalian tambah lagi. Terus kita rapikan lagi dengan scraper. Nah, untuk merapihkan atau menghaluskan buttercreamnya, di sini aku rendam scrapernya menggunakan air panas. Lalu kita lap menggunakan tisu. Jadi ini scrapernya dalam keadaan hangat atau panas ya. Dan kita rapikan lagi. Nah, hasilnya seperti ini, jadi lebih rapi, lebih lembut. Lakukan terus sampai benar-benar halus, sampai benar-benar apa yang kita inginkan. Untuk merapikan bagian atasnya juga sama, direndam dulu dengan air panas. Nah, seperti ini, jadi langsung rapi. Nah, ini udah cukup. Sekarang aku akan menghias kue yang kecil. Di sini aku udah siapkan alas. Ini alas kue plastik. Kalian juga boleh pakai kardus atau alas apapun, yang penting agak kokoh ya. Nah, kue yang kecil ini aku nggak kasih selai stroberi, jadi aku langsung aja kasih buttercream. Ini asal aja, asal kuenya jadi rata. Sekarang kita kasih buttercream yang biru. Pokoknya caranya sama aja kayak yang tadi yang besar. Kalau misalnya mau dirapihkan, tinggal scrapernya pakai air panas. Lakukan sampai selesai, sampai semuanya benar-benar rapi.
Nah ini udah selesai, sekarang kita kembali ke kue yang besar. Nah ini kan akan aku tumpuk, jadi bawahnya itu harus kokoh. Jadi aku kasih sedotan yang kokoh kayak gini. Ini tuh kayak pondasi gitu. Lalu kita kasih tanda. Nah kita gunting sedotannya. Kita bikin 4 sedotan dengan ukuran yang sama ya. Kalau kalian bikin kue yang ditumpuk terus nggak pakai sedotan atau pondasi kayak gini, nanti kuenya akan ambles ke bawah. Nah sekarang aku akan pindahkan kue kecil ke atas kue yang besar. Ini kalian harus hati-hati ya. Sekarang kita cairkan coklat putihnya. Pakai api kecil sambil terus diaduk-aduk. Nah biasanya kalau coklat putih itu emang agak susah untuk mencair ya, tapi terus aja aduk-aduk, nanti juga dia akan mencair seperti ini. Coklat putih yang sudah mencair dan sudah tidak terlalu panas, aku pindahkan ke dalam plastik segitiga. Lalu kita siramkan di atas kuenya. Nah ini coklat putihnya harus dalam keadaan dingin atau hangat, jangan saat panas-panas udah kita tuang ke kue, nanti buttercreamnya ikut meleleh. Nah bagian pinggiran kuenya aku kasih buttercream seperti ini. Lalu aku kasih topper, ini gambar gunung es, ini dari styrofoam, aku beli online. Lalu ini toppernya juga aku beli online. Nanti untuk pembelian onlinenya aku akan simpan keterangannya di description box ya. Nah untuk yang ini aku kasih sedotan lagi biar agak kokoh, karena ini toppernya agak berat, biar nggak amblas ke bawah. Aku juga udah bikin nama dan juga hiasannya. Ini juga aku pakai cetakan mika kayak gini. Nanti aku akan simpan linknya di description box ya. Kita tempel di kuenya. Nah kalau misalnya ada buttercream yang kurang rapi, bisa juga ditutupin pakai hiasan kayak gini. Untuk perekat namanya, bawahnya aku kasih coklat putih yang leleh tadi biar nempel ke papan. Lalu aku akan bikin pohon ini dari dus yang tipis, lalu aku bentuk kerucut seperti ini. Tinggal aku semprotkan spuit bentuk daun, ini yang kecil-kecil. Nanti aku bikin 3 gradasi warna, jadi biru tua, biru muda, dan juga putih. Karena ini aku ngedadak, harusnya kalau misalnya kalian udah persiapan, kalian bisa pakai kon es krim di dalamnya ya, biar lebih kokoh. Tapi karena aku ini ngedadak, jadi nggak apa-apa. Nanti kita nyimpennya ditempelin aja pakai coklat putih biar nempel ke alasnya. Nah hasilnya seperti ini. Lalu kita simpan, aku kasih coklat putih di bawahnya biar nanti kertasnya itu nempel ke coklatnya, karena nanti kan coklatnya akan mengeras jadi agak kokoh. Kalau misalnya kalian pengen bagus sih pakai kon es krim ya, jadi pohonnya itu bener-bener berdiri kokoh. Tapi ini pun cuman pakai coklat putih juga udah bagus, udah nempel banget ke alasnya. Nah ini yang bawahnya yang kurang rapi, yang belum dikasih buttercream, kita rapikan lagi. Nah ini dia kue ulang tahun tema Frozennya udah jadi. Semoga bermanfaat dan menginspirasi buat kalian. Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe. Makasih.